Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semuanya kabar baik. Agar kita semuanya dapat mendengar materi kita, yaitu membangun relasi dengan Yesus, fase D, kelas 7. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kebersamaan kami hari ini. Berilah kami terang-Mu ya Yesus, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, sehingga kami mampu menjalin relasi yang dekat dengan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Engkau yang selalu kami puji ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan lagu. Kita bisa bernyanyi agar kita lebih fokus mengikuti pembelajaran kita yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan memberikan terlebih dahulu 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja sikap Yesus yang kalian ketahui? Yang kedua, apakah kalian tahu cara membangun relasi dengan Yesus? Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, teman-teman bisa berpikir sebentar atas pertanyaan yang saya berikan yang pertama tadi, yaitu apa saja sikap Yesus yang kalian ketahui, dan yang kedua, apakah kalian tahu cara membangun relasi dengan Yesus itu seperti apa begitu. Setelah itu kita bisa memperhatikan gambar sejenak. Kita bisa melihat gambar yang pertama itu situasi apa yang ditunjukkan di sana, dan gambar yang kedua situasi apa yang ditunjukkan di sana. Dan ada gambar yang selanjutnya, gambar yang ketiga, apa yang ditunjukkan di sana, dan yang keempat juga situasi apa yang tergambarkan di sana. Nah, tentunya ini semuanya berhubungan dengan relasi kita. Tetapi teman-teman bisa melihat sejenak apa yang digambarkan secara spesifik, teman-teman bisa lihat. Setelah kalian memperhatikan gambar, ada 4 gambar tersebut, kita selanjutnya ada diskusi gambar. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian menceritakan apa saja gambar-gambar di atas? Yang kedua, menurut kalian manakah gambar yang menunjukkan relasi yang dekat di antara mereka? Mengapa? Dan yang ketiga, berdasarkan pengalaman kalian, hal apa saja yang dapat menjadikan relasi kita dengan orang lain bisa menjadi dekat atau erat? Jadi teman-teman bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Setelah teman-teman menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas hasil diskusinya, yaitu bahwa seseorang dikatakan memiliki relasi yang dekat dengan orang lain ketika dia sangat mengenal siapa orang tersebut dan dapat mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Selanjutnya itu kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi, kepercayaan, dan kasih sayang adalah dasar membangun relasi. Relasi harmonis memberikan kebahagiaan dan saling mendukung. Nah, demikian pembelajaran singkat kita pada pertemuan yang pertama tentang membangun relasi dengan Yesus. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, ada baiknya kita menutup juga dengan doa. Melanjutkan pertemuan yang pertama, kita masuk pada pertemuan yang kedua, membahas tentang membangun relasi dengan Tuhan.
Kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami datang kembali kepadamu dengan hati penuh syukur. Kami mohon bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu, agar melalui pembelajaran ini kami semakin mengerti betapa pentingnya membangun relasi yang erat dengan Engkau. Bantulah kami agar dapat membuka hati dan pikiran kami untuk memahami cara-cara mendekatkan diri kepadamu, baik melalui doa, ibadah, maupun kasih kepada sesama. Semoga setiap pembelajaran yang kami pelajari membawa kami semakin dekat dengan kasih-Mu yang abadi. Ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir, agar kami dapat berjalan dengan baik dan bekerja sama dengan penuh damai dan sukacita. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita melanjut pembelajaran kita dapat bernyanyi yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ada dua pertanyaan pemantik yang adik-adik atau teman-teman bisa jawab sebelum melanjutkan pembelajaran kita. Pertanyaan yang pertama, apa saja cara yang dapat dilakukan agar memperkuat hubungan kita dengan Tuhan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman kalian saat berdoa atau saat beribadah? Itu pertanyaannya, teman-teman bisa menjawab sebelum kita melanjut ke pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan memahami kedekatan relasi para murid bersama Yesus. Teman-teman yang terkasih, seperti halnya dalam jalinan relasi dengan sesama yang senantiasa memerlukan komunikasi yang efektif, demikian pula lah relasi yang dibangun bersama Yesus. Untuk itu, mari kita belajar dari para murid Yesus dalam membangun relasi yang erat dengannya. Untuk itu, kita dapat membaca dan memahami ayat Alkitab dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Begini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Lalu ayat yang kedua, yaitu Ibrani bab 10 ayat 22 sampai 25, begini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dalam Matius tadi, kita bisa melihat bagian penting. Yang pertama, Yesus memanggil para murid pertamanya. Dan yang kedua, respon para murid yang langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus tanpa ragu. Itulah relasi yang terdapat dalam Injil Matius. Nah, yang selanjutnya dari kitab Ibrani tadi,
kita melihat poin pentingnya yang pertama, yaitu relasi dengan Yesus membutuhkan hati yang tulus, iman yang teguh, serta kasih yang nyata antar sesama. Sangat menyentuh. Ini sangat perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hati yang tulus, iman yang teguh, serta kasih yang nyata kepada sesama itu dapat membangun hubungan yang baik. Dan dengan itu kita dapat membangun hubungan juga dengan Tuhan. Kita masuk dalam diskusi kelompok. Diskusikanlah dalam kelompok, cari referensi dari buku atau internet untuk memperdalam pemahaman kalian tentang membangun relasi yang lebih erat dengan Tuhan. Selanjutnya kalian dapat menyusun hasil diskusi ke dalam presentasi kelompok atau menulisnya di kertas dan menghiasnya dengan gambar yang menggambarkan kebersamaan. Saya ada membagi topik diskusi. Ada 4, yang berarti nanti ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama membahas peran doa dalam memperkuat hubungan dengan Tuhan. Kelompok kedua, pentingnya ibadah bersama dalam membangun relasi dengan Tuhan. Kelompok yang ketiga, kasih kepada sesama sebagai wujud hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, kelompok 4, pelayanan sosial sebagai bentuk nyata relasi dengan Tuhan. Untuk panduan diskusinya, teman-teman silakan mengidentifikasi pengertian dari topik yang diberikan. Lalu diskusikan contoh-contoh nyata bagaimana relasi dengan Tuhan dapat diperkuat melalui topik tersebut. Lalu berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berbagi pendapat dan pengalaman pribadi terkait topik. Selanjutnya, nanti setiap kelompok akan melakukan presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan menggunakan kreativitas kalian untuk membuat presentasi yang menarik dan menunjukkan pemahaman tentang relasi dengan Yesus. Nah, kita masuk pada refleksi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam kerjasama kelompok? Yang kedua, apa kesulitan yang ditemui dalam proses kolaborasi antar individu? Yang ketiga, bagaimana pemahaman mereka tentang relasi dengan Tuhan telah berkembang melalui kegiatan ini? Nah, untuk tugas individu per orang, yaitu apa tindakan konkret yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan? Tuliskan dalam 1 halaman kertas. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, kita ada games. Ada games yaitu dari Bamboozle. Ada nanti beberapa pertanyaan dan ini seru dari materi kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas membangun relasi juga, tetapi belum spesifik kepada Tuhan Yesus, namun membangun relasi dengan sesama manusia. Nah, dalam pertemuan yang kedua, kita membahas tentang membangun relasi kepada sesama dan Tuhan, tetapi lebih difokuskan membangun relasi dengan Tuhan. Kita bisa melihat tadi cara-caranya kita dapat dengan berdoa, membaca Alkitab, kitab suci, dan ternyata dengan kita membangun relasi yang baik dengan sesama teman kita, itu bisa membuat kita membangun relasi juga yang baik dengan Tuhan. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Sebelum itu kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Baik, pada hari ini kami datang kembali kepadamu dengan hati penuh syukur. Kami mohon bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar melalui pembelajaran yang telah kami laksanakan hari ini, kami semakin mengerti betapa pentingnya membangun relasi yang erat dengan Engkau. Semoga setiap pembelajaran hari ini membawa kami semakin dekat dengan kasih-Mu yang abadi, agar kami dapat membangun relasi yang lebih erat dengan Engkau, terutama melalui kedua kitab suci yang telah kami baca.
Semua ini kami mohonkan dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita melakukan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama dan yang kedua membangun relasi dengan Tuhan, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melakukan refleksi dan aksi. Kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kembali kami ucapkan syukur kepadamu karena berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga kini, hingga kami dapat bertemu pada pertemuan ini dengan sehat. Aktivitas refleksi kami ke depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, doa ini kami sampaikan padamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, agar lebih meriah dan senang, kita bisa berjoget, kita bisa bernyanyi dulu, mempersiapkan refleksi dan aksi kita, yaitu lagu Di Hati Ini Ada Cinta. Baik, kita akan masuk pada refleksi. Adik-adik dan teman-teman yang terkasih, hari ini kita bersama-sama telah mempelajari aneka tindakan untuk membangun relasi yang erat dengan Yesus dan sesama. Kita ingin selalu dekat dengan Yesus sehingga kita dimampukan untuk hidup meneladani Yesus. Sudahkah kalian membangun relasi dengan Yesus? Maukah kalian secara teratur membangun komunikasi bersama Yesus dan tentunya dengan sesama kita manusia? Untuk tugas dan aksi, teman-teman atau adik bisa memikirkan satu tindakan nyata yang bisa kalian lakukan selama seminggu ke depan untuk menunjukkan sikap toleransi dan kasih terhadap sesama. Sebagai contohnya itu, kita bisa membangun kasih atau toleransi kepada kita yang berbeda suku, berbeda agama, maupun berbeda ras atau golongan, atau berbeda keyakinan sekalipun. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita membahas tentang membangun relasi dengan Tuhan. Sebelum itu, kita patut bersyukur dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu. Melalui kegiatan belajar hari ini, Engkau menyadarkan kami bahwa komunikasi amatlah penting dalam berelasi dengan siapapun, apalagi berelasi denganmu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pertemuan 1 sampai pertemuan 3 membahas tentang membangun relasi dengan Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat.